teman-teman, di kesempatan ini saya ingin membahas mengenai plus minusnya jika kita trekking ke Nepal dengan menggunakan guide atau tanpa guide atau independen ya. Saya akan bahas satu persatu ya. Pertama itu mengenai yang guide terlebih dahulu ya. Jadi pada saat kalau kita dengan guide, segala sesuatu sudah diatur. Jadi pada saat datang di Kathmandu kita sudah dijemput, langsung diantar dengan mobil langsung ke hotel kita, gitu ya. Jadi kalau dengan guide, kalau tidak dengan guide independen, Anda sendiri pas keluar dari terminal kedatangan dari Bandara Kathmandu itu akan disambut oleh calo-calo. Kalau yang pernah ingat calo kampung rambutan, terminal kampung rambutan ya seperti itu, dikerubungin begitu. Jadi kurang nyamannya di situ. Jadi tapi bagi yang independen yang suka ya istilahnya adventure ya, merasa adventure ya nggak apa-apa ya. Itu yang itu. Jadi dari kedatangan ya. Nah, nanti setelah sampai di hotel ya, pada saat sampai di hotel pun kita ya beda ya, karena sudah diatur semuanya ya, sudah kita tinggal enak aja. Dan sementara bagi yang independen pasti ya, walaupun sudah booking hotel ke sana, pasti ada satu hal yang harus dilakukan oleh pendaki independen atau buat trekking independen, yaitu pengurusan perizinan trekking yang itu TIMS itu ya. Jadi pendaki independen harus menyiapkan waktunya untuk pengurusan TIMS tersebut ya, pengurusan untuk perizinan trekking ya. Itu letaknya pun jauh dari Thamel ya, bukan di lokasinya, bukan Thamel, jadi harus naik taksi atau naik kendaraan ke sana. Setelah mendapat kartu TIMS ini, untuk perizinan trekking di Solukhumbu harus diurus di tempat yang terpisah, yaitu di Lukla. Nah, bagi yang di guide ya, itu semua sudah dilakukan oleh trekking organizernya ya. Jadi kita yang pakai guide sih udah ya, begitu sampai di hotel kita di Thamel kita sudah bisa main-main dan ya jalan-jalan aja tanpa harus memikirkan pengurusan TIMS tersebut gitu. Jadi gitu ya. Jadi itu yang dari awal kedatangan kita. Nah, satu hal lagi bagi yang dengan guide itu kita biasanya ada welcome dinner ya, dengan tour operator. Jadi kita memang selama main nyampe misalnya nyampe siang di Kathmandu, terus siang-siangnya kita jalan-jalan di Thamel, kemudian malamnya kita welcome dinner gitu ya. Jadi ya bedanya gitu ya. Jadi di pas nuansa kedatangan gitu. Sekarang kita berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu akan terbang ke Lukla ya kan. Nah, saat ini pemerintah Nepal itu sudah memindahkan bandara untuk yang tujuan ke Lukla ya, dengan alasan pada high season trekking itu bandara Kathmandu jadi penuh sekali. Jadi nggak cukup menampung, runway-nya tidak cukup untuk menampung traffic dari pesawat-pesawat. Akhirnya pesawat yang ke Lukla itu dipindahkan ke Ramechhap. Ramechhap itu bukan kota kecil ya, lebih tepatnya kampung dengan ada airstrip, jadi terbatas sekali bandaranya. Nah, kalau bagi kita yang sudah membayar jasa guide, itu semua kita sudah diatur, termasuk transport ke sana ya. Jadi kita tinggal berangkat dini hari sekitar jam 4 gitu ya, berangkat dari hotel di Kathmandu ya, sudah sampai di Ramechhapnya sekitar jam 7 atau jam 6 lah kalau misalnya ini telat, jam 7. Nah, kita bisa naik langsung pesawat jam 8. Nah, bagi teman-teman yang tidak di guide, yang independen, ini agak PR menuju Ramechhap ini, karena
jalan menuju ke sana saja juga belum ada yang kelar gitu, belum mulus, masih banyak bolong-bolong, dan kendaraan umum yang ke sana itu sudah kebayang teman-teman nggak akan bisa sampai on time ke sana dengan kendaraan umum. Jadi jalan satu-satunya apa ya, menyewa kendaraan gitu, maksudnya mencater, berarti otomatis harus menyediakan budget juga untuk mencater ke sana. Nah, kalau mengotot pengen coba bertualang dengan naik kendaraan umum, itu dramanya lebih parah lagi ya kan. Bagaimana mereka setiap tempat berhenti dan seenak ininya, itu jangan berpikir on time, kecuali kalau teman-teman merental mobil sendiri ya, khusus yang mengantarkan sampai Ramecap ya, itu lain hal, bisa memenuhi on time untuk sampai di bandara untuk mengejar pesawat pagi ke Lukla. Setelah sampai di Ramecap nih kalau yang udah di guide ya, kalau kita udah nyewa guide, kita tinggal duduk anteng aja nunggu di bandara. Nah, bandara Ramecap itu nggak ubah seperti Puskesmas ya, jadi nggak kayak bandara. Jadi apa namanya, para guide itu semua mereka tuh desek-desekan itu di counter itu biar tamunya bisa terbang lebih cepat gitu. Apalagi kalau misalnya seandainya sehari sebelumnya ada pesawat yang cancel, itu makin numpuk lagi, orang tuh makin crowded lagi. Nah, kebayangkan bagaimana teman-teman yang independen ke sana ngurus sendiri, desak-desakan sama orang Nepal yang jauh lebih gahar dari teman-teman sendiri gitu. Dan bukan tidak mungkin teman-teman ya, pesawatnya juga digeser-geser, itu pasti akan kejadian, itu ada drama-drama lagi di sana gitu. Jadi ya itu ya, jadi itu untuk keberangkatan ke Lukla aja sudah teman-teman independen pasti akan merasakan lebih ada drama-drama yang mungkin menyusahkan ya. Nah, sementara kalau yang udah di guide sih tinggal nunggu anteng aja, guide-nya akan mengurus semua segala macam sampai akhirnya terbang gitu. Jadi kalau ada misalnya, bahkan ada praktek itu masalah di guide itu, mereka bahkan berusaha untuk menggeser kalau ada tracker independen itu yang ngurus sendiri, itu berusaha digeser sama mereka penerbangannya. Mereka lebih mendahulukan grupnya gitu ya. Yang saya kupas dari perjalanan untuk menuju Lukla. Nah, setelah terbang, udah terbang terus sampai di Lukla ya. Sampai di Lukla, kalau yang di guide ya pasti mereka pakai porter ya, barang-barang udah diangkut sama porter, udah tinggal enak ya, tinggal langsung ke lodge, istirahat, makan, minum segala macam. Nah, kalau yang independen ya kan pasti akan bawa barangnya sendiri ya kan? Terus cari atau yang mau istirahat makan dulu atau mau langsung ke parking sih, mereka langsung jalan kalau independen. Nah, sekarang ini berikutnya nih, yaitu pada saat tempat menginap, lodge ya. Kalau bagi yang di guide, yang diurusin sama guide, itu sudah di booking jauh-jauh hari sama mereka udah booking. Jadi pas kita datang tuh udah nggak ada istilah langsung masuk kamar aja, kita nggak ada istilah repot-repot harus nanya-nanya dulu. Nah, ini masalah bagi yang independen, terutama pada masa high season ya. Masa high season trackernya itu bulan Oktober memang, tapi ada juga April dan Mei, itu juga ada high season tracker juga. Sementara April dan Mei itu campur dengan ekspedisi ke Everest. Jadi kalau ada yang kaget kenapa April dan Mei itu kita terbang juga dari Ramecap, padahal kan bukan high seasonnya trekking ya, karena kan ada itu juga ekspedisi, itu masa ekspedisi ke Everest, jadi pasti diterbangkan lewat Ramecap gitu loh. Nah, sekarang kembali ke masalah lodge-nya itu. Jadi kalau di lodge bagi yang independen pasti kan langsung on the spot datang nyari ya. Kalau pada masa high season itu kalau sudah ke booking semua ya harus nyari lagi, lanjut ke jalan, misalnya nyari-nyari di Pading udah ke isi semua, mau nggak mau lanjut ke Mojo padahal udah sore ya, kayak gitu. Atau misalnya setelah Tank Boce, misalnya di Tank Boce kan sedikit tuh ininya lodge-nya, terus karena udah kepenuhan ya mau nyari lagi ke bawahnya gitu. Nah, itu jadi itu ya yang membuat nggak nyaman kalau buat independen ya, kalau dari sisi penginapan ya. Tapi kalau yang udah di guide ya udah nyewa guide-nya yang ngurus semuanya gitu. Itu tadi ya, jadi yang mengenai lodge ya. Jadi pasti akan ada drama juga di situ buat yang independen ya, karena
biar bagaimanapun orang lodge-nya itu lebih mengutamakan yang grup yang diurus sama guide-nya gitu loh. Karena yang diurus sama guide itu kan pasti mereka ada kayak keterikatan bisnis lah dengan perusahaan trekking organizer ya, kayak gitu ya. Tapi ada yang bilang memang yang dia independen justru di situ enak ininya, petualangannya ya memang. Tapi kalau udah dibayangin aja misalnya udah misalnya kemalaman ya, terus lodge-nya di daerah itu penuh semua, kebayangkan kalau harus ngelanjut lagi ke desa berikutnya ya. Oke, nah sekarang selanjutnya kalau udah masuk di lodge nih ya, udah duduk udah menginap nih semua di lodge, independen juga dapat kamar di lodge. Nah ini ada satu hal lagi yang bakal dirasakan yang gak enak sama independen, yaitu pada saat makan ya. Itu ruang makan itu kalau ada ketemu dengan grup yang guide, yang itu ada yang grupnya ada yang misalnya 6, 10 itu mereka blok semua itu meja gitu loh. Dan yang grup-grup yang dan tracker yang guide cuma 2 orang pun mereka juga lebih dulu ngurusin itunya gitu loh. Nah datang di belakang independen nih, pas masuk ruang makan udah duduk semua orang dari ini, udah yang kosong pun udah ditandain sama segala macam, nggak ada tempat makan. Nah itu juga drama tersendiri juga buat independen gitu ya. Nah jadi itu yang kalau yang udah sampai di lodge ya. Nah terus di kondisi trekkingnya juga pada saat high season itu kan banyak ya orang yang trekking. Nah kan di setiap jalur trekking itu ada pos pengecekan timsnya itu. Nah itu antrian tuh bisa panjang gitu loh. Jadi kalau misalnya lagi hujan atau lagi kabut atau apa ya antrian lagi panjang. Kalau misalnya yang di guide ya yang ngantri ya guide-nya, yang independen yang ngantri sendiri independennya gitu. Ada satu hal lagi yang paling penting nih, yang paling sangat penting sekali, dan ini sering terjadi yaitu saat kondisi darurat dalam hal ini misalnya kena AMS ya, temannya kena AMS sakit nggak bisa melanjutkan ya kan. Nah itu kebayangkan biasanya pengalaman saya beberapa kali sama teman-teman itu yang banyak kena AMS itu setelah sampai di Teng Boce lewat ke Ding Boce ya, karena di ketinggian 4000. Nah di ketinggian 4000 tuh sering orang kena AMS. Nah kalau yang tracker yang membayar guide untuk perjalanannya pada saat kejadian emergency seperti itu mereka langsung cepat tanggap, langsung kontak kantor mereka di Kathmandu, langsung ngurus asuransinya, kontak asuransi, langsung ngurus helikopter untuk evakuasi gitu. Kalau teman-teman berpikir kenapa nggak evakuasi digotong aja ke bawah, ini jauh men, ini Himalaya panjang jalanannya ya, untuk dari Namche Bazar ke Dingboche aja bisa 2 hari jalanannya gitu. Jadi nggak bisa berpikir enteng seperti itu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang independen ya itu tuh ya akan menjadi masalah ya. Gimana nanti kalau misalnya salah satu temennya kena AMS ya, jadi pengurusannya itu cepat, siapa yang harus minta bantuan, paling minta bantuan ke orang lodge ya, orang lodge juga pasti akan nanya asuransinya kayak gimana segala macem gitu ya. Orang perusahaan helikopter evakuasi nggak akan bawa kalau nggak ada kejelasan pembayaran. Pasti mereka akan pasti minta pembayaran. Tadi saya sempat tercetus soal AMS tadi ya, di ketinggian 4000-an itu ya. AMS itu kan sering terjadinya karena berkurangnya pasokan oksigen ke otak ya. Itu yang sering terjadinya ya. Karena akhirnya otak menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah bagaimana sampai terjadi itu AMS? Karena pasokan oksigen kurang ke otak, yaitu karena darah itu mengental. Jadi semakin tinggi kita naik ya, mendaki itu darah itu akan semakin mengental. Jadi makanya butuh aklimatisasi ya, penyesuaian diri ya. Jadi terus satu hal lagi dalam proses trekking itu, perjalanan trekking, teman-teman harus berjalan itu jangan terlalu cepat ya, jalannya santai aja, pelan, membiarkan tubuh beraklimatisasi, sama minum
Jangan lupa minum paling paling dikit tuh sehari tuh 2 liter. Kenapa banyak minum? Ya karena untuk membuat darah tuh jadi cair gitu loh. Jadi itu pencegahannya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin hanya sekali itu gara-gara AMS terus jadi gagal semua, nah, saya rasa nggak ada salahnya jika teman-teman menggunakan Diamok. Ya kalau misalnya nggak pede dengan kondisinya, ya nggak pede dengan kondisinya, belum pernah ke ketinggian 4.000-an ke atas gitu misalnya ya. Nah, kecuali kalau misalnya teman-teman pernah ke Kinabalu misalnya 4.000-an tuh, 4.000-an, udah mau coba-coba deh, trekking langsung ke Everest Base Camp. Percayalah dengan kondisi gue itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya pengalaman ketinggian, ya kalau dan juga cuma punya kesempatan sekali untuk datang trekking ke Himalaya, ke Nepal, ya mungkin teman-teman bisa menggunakan Diamok ya. Diamok itu dosisnya gampang aja, hanya setengah gitu ya pertama gitu. Jadi tapi harus diminumnya mulai dari berangkat dari Kathmandu sampai pendakian. Tapi pada saat turun ini tidak perlu lagi minum Diamok. Nah jadi tiap hari harus setengah aja. Kecuali kalau kondisi keadaannya menjadi memburuk, misalnya anda teman-teman jadi susah tidur, makan nggak bisa, terus agak pusing gitu ya. Nah itu mungkin bisa dosisnya dinaikin jadi 1 sehari gitu ya. Nah satu hal lagi yang perlu teman-teman ketahui juga, pusing kepala itu juga belum tentu pertanda AMS. Bisa juga karena dingin atau karena kepanasan gitu ya, malamnya pusing. Nah itu bisa juga ya karena itu. Nah itu yang mengenai ini ya, mengenai AMS tadi, tips mengenai AMS. Nah jadi yang sudah saya terangkan tadi, enak nggak enaknya antara pakai guide dan tidak pakai guide ya. Jadi terserah teman-teman mau mencobanya. Mungkin dari yang saya kupas tadi teman-teman bisa menyimpulkan, bisa membuat plan ya, kayak gimana yang sebenarnya di sana gitu loh. Oh ya, sedikit tipsnya buat teman-teman yang tertarik lebih menggunakan guide daripada independen ya. Pertama itu adalah pastikan harga dari trekking organizer itu sudah termasuk servis apa saja di dalamnya, dan coba compare dengan trekking organizer lain ya. Dan satu hal lagi, pastikan trekking organizer itu juga merupakan anggota dari organisasi-organisasi kayak misalnya trekking organization mereka. Nah, pastikan perusahaan itu terdaftar di sana karena ada standarisasi mereka, bisa dipertanggungjawabkan kerjaan mereka gitu loh. Jangan tergiur dengan harga murah, dengan hanya agen liar saja yang nggak punya backup ya. Jadi pada saat teman-teman trouble nggak ada backup mereka yang untuk bisa mengurus gitu loh ya. Jadi sekarang itu banyak juga sih yang guide-guide independen itu yang mereka bawa sendiri aja, memang harganya lebih murah, tapi ya itu tadi, kalau seandainya kejadian darurat itu nggak akan cepat ditanganinya. Beda dengan trekking organizer yang memang sudah standarisasi dari organisasi trekking di Nepal gitu. Itu jadi harus dibandingkan. Jadi jangan tergiur dengan harga murah, lihat dulu berapa hari perjalanannya ya, terus apa aja di dalamnya. Jadi gitu harus diperhatikan ya. Kalau teman-teman cari harga TO yang di Nepal, lain beda lagi kalau yang di Indonesia pasti akan lebih mahal harganya. Karena apa ya, mereka kan berdagang ya, mereka kan bisnis, pasti mereka menambahkan profit margin di harga yang mereka dapat dari travel organizer trekking di Nepal gitu. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman, jadi semoga masukan saya ini bisa berguna buat teman-teman yang akan trekking ke Nepal. Untuk hal-hal yang lainnya kita bahas lagi nanti. Oke, silakan lihat background di belakang saya ini, ada Everest di sana, ada Gunung Lhotse, di depannya Nutse, di sebelah kirinya itu ada Makalu ya. Harinya indah sekali. Jadi teman-teman bisa untuk datang dan trekking, enjoy di Nepal. Jadi, jika ditanya enakan mana independen atau di guide, jawabannya sesuaikan dengan kenyamanan yang Anda pilih, karena semua ada plus minusnya. Jika pakai guide, plusnya semua sudah settle, dan minusnya pasti ada biaya ekstra. Kalau independen, minusnya ya siap-siap saja dengan adanya drama-drama ya, kemungkinan adanya drama-drama di perjalanan. Dan plusnya lebih hemat biayanya tentu.